Kawan-kawan, berjumpa kembali. Selamat sore, siang, malam. Di sini akan saya sedikit menyampaikan beberapa hal yang diungkapkan kawan-kawan di untuk antena HD 25U ini banyak yang pakai, bisa disebut antena 1000 umat ya. Ada beberapa pertanyaan di subscriber saya yang menyarankan pertanyaan, saran, menyarankan mungkin mereka akan mencoba memodifikasi antena ini. Kemudian yang beberapa saran itu ada salah satunya yang mengganti dari sisi Raycon dengan model double dipole yang ke-8 seperti itu udah pernah saya coba. Hasilnya memang ada sedikit peningkatan lah dibandingkan memakai Raycon tipe H ya. Nanti saya share hasilnya seperti apa, udah saya dokumentasikan yang sekarang ya. Cuma jangan aneh kawan-kawan, ketika memang sinyal di daerah saya sulit ya, ketika menggunakan driver tipe H bawaan HD25U untuk jarak jauh ya. Untuk jarak jauhnya saya dapat 100 km untuk MUK TVRI dan MUK MT. Kemudian saya coba ganti menggunakan double dipole, ada satu channel nambah, yaitu multiplexernya FNC di channel 42. Nah, itu lumayan ada peningkatan lah, modifikasi seperti ini ada peningkatan, didapat satu lagi MUK ya. Walaupun memang dari sisi sinyal multiplexer di 31 punyanya MTEK tidak ada peningkatan, tetap 50%, namun ada penambahan sinyal di multiplexer 42 tambah FNC. Kalau untuk jarak dekatnya jangan ditanya ya, karena jarak dekatnya dari daerah saya ada sekitar 16 km, MNC dan TPI Tambak Sari itu pakai antena apapun bisa lah, itu nggak masalah. Cuman saya targetnya yang jauh. Karena kenapa targetnya saya Purwokerto Banyumas ya, Purwokerto dan Banyumas, karena di daerah tersebut transmisinya komplit semua ada. Jadi saya targetkan untuk pembuatan antena atau modifikasi antena ke arah sana. Terus yang kedua, ada juga teman-teman bagaimana nih kalau ini di tipe HD25 atau HDU25 atau HD25U dibikin jadi multiboom. Gini kawan-kawan, untuk modifikasi secara ekstrim sebetulnya saya pribadi tidak menyarankan ya. Pertama karena memang antena tersebut udah dirancang pabrikan dengan menggunakan software ataupun praktek itu udah maksimal ya, seperti itu. Paling kalaupun teman-teman maksa mencoba modifikasi secara ekstrim ya, kemungkinan hasil yang didapat tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Sayang aja kawan-kawan kalau misalkan kawan-kawan modifikasi secara ekstrim, menggabungkan 2 antena, 3 antena atau 4 antena, hasilnya tidak akan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Beda cerita kalau misalkan kawan-kawan memang udah ada antena tersebut banyak, misalkan ada 2 atau 3 yang tidak terpakai ya, silakan kawan-kawan coba digabung antena tersebut, apa mau dibikin lebih panjang ataupun dibikin multiboom, oke saja buat praktek gitu kan kawan-kawan. Tapi lain halnya kalau misalkan kawan-kawan modifikasi dengan cara membeli 2 dahulu gitu kan, misalkan dari satu antena dimodifikasi menjadi multiboom 2 atau 3 antena. Contoh gini kawan, perhitungannya gini, beli antena HDU misalkan 150.000 ya, kita taruh murahnya 150.000, kita bikin 3 boom aja, jangan 50, 3 boom berarti 150 kali
tiga 450.000. Berarti biaya yang dikeluarkan 450.000 untuk dapat antena multiboom dengan 3 boom. Ya tidak rekomendasi lah. Dengan misalkan kawan-kawan punya budget 300 sampai 400.000 untuk antena, saya sarankan gini kawan. Saya sarankan kalau kawan-kawan mau mendingan bikin antena multiboom, silakan bikin antena rancangan yang ada di video-video saya sebelumnya dari Pak Suwandono Jati. Ada rekan beliau, rekan saya, Mas Wanto, bisa order ke beliau. FB-nya nanti saya share di komen, saya share di deskripsi, biar kawan-kawan yang mau pesen antena silakan ke beliau. Karena saya sendiri tidak produksi kawan, bukan apa-apa, karena memang takut intinya tidak ada waktu sih kawan-kawan, takut mengecewakan, nanti nggak tepat waktu ketika saya bikin antena. Di Express Parabola, Mas Wanto udah bisa PO ke sana ya, bisa order, bisa pesen, mau double dipole-nya aja, mau antena komplit, nanti tinggal konsultasi ke beliau. Di beliau juga alat buat pengukuran antena, pengukuran frekuensi publik kawan-kawan. Jadi bisa maksimal lah. Dengan budget segitu 400 atau 300.000 kawan-kawan, saya harap silakan mendingan bikin daripada modifikasi antena. Oke, kepanjangan kawan-kawan. Intinya dengan saya kembali ke awal, intinya dengan memodifikasi antena HD25 ini dengan menggunakan double dipole ada peningkatan. Yang saya bikin ukurannya, nanti ukuran double dipole-nya nanti saya share juga penempatan, dokumentasi segalanya saya share. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan ini berguna buat kawan-kawan yang memang hobi ngoprek, hobi ngulik, yang nasibnya sama dengan saya, minim sinyal di daerah-daerah kawan-kawan. Ambil hikmahnya dengan adanya TV digital, kemudian kawan-kawan tidak mendapatkan sinyal yang bagus, ya kawan-kawan dapat pengetahuan lebih mengenai perangkat-perangkat elektronika. Untuk ukuran dipole ini saya ambil dari antena asimetris parabolik yang rancangan Pak Suwandono Jati, yang udah saya posting antenanya di video-video sebelumnya, yang memang kualitasnya cukup bagus, kualitas antena ini. Nah, ini cara pembuatannya seperti ini kawan-kawan. Kita bikin satu dipole, nanti kita double jadi 2. Saya gambar dulu di kertas ya, dibikin buat mol cetakannya supaya lebih gampang. Untuk ketebalan aluminium ini saya terlalu tebal kawan, harusnya 1,5 lah atau 2 mili. Ini yang saya pakai 3 mili, terlalu tebal karena memang bahannya yang ada cuman ini. Total panjang dari ujung ke ujung itu 21,8. Ini lebarnya 6,9 untuk dari sisi ke sisi ya, 6,9 cm. Dari ujung ini 21,8 cm. Ini 1 inch 2,5, gapnya 2,5 seperti ini kawan. Tinggal kawan-kawan nanti digambar pula di kertas supaya gampang. Lalu kemudian bikin double, bikin 2, kemudian tinggal digabung. Karena kalau kita sekaligus bikin double dipole akan susah. Mendingan bikin satu-satu nanti digabung seperti ini kawan. Silakan, mungkin kawan-kawan nanti bisa bikin rapi pembuatannya, bikin cetakannya dulu supaya lebih rapi. Setelah memang terbentuk 2, kita gabung, kita simpan di
kita di skrup ya, di skrup atau dibaut lah ke ini, ke plat plastik, bisa pakai plat dari PVC digabung seperti ini. Kemudian pakai balon 41 300 ke 75 cm. 300 ke 75 ohm impedansinya. Karena kabel yang dipakai mempunyai impedansi 75 ohm. Sementara impedansi dari double dipole ini 300 ohm. Jadi mau nggak mau kita harus pakai balan atau balon untuk menyesuaikan impedansi biar tidak ada kebocoran antara dry pen dengan kabel. Nanti kawan-kawan bisa pakai kotak ya, karena saya juga ini saya pakai ini kena hujan jadi rada penerimaan jadi jelek karena kena hujan, air hujan. Jadi saya modifikasi lagi pakai kotak ketika nanti mau dipasang di antena biar tidak kena air hujan. Ini juga saya pakai lem bakar ya, lem lilin ini supaya tidak korosi besi antar sambungan antar besi dengan kabel. Penampakan setelah terpasang seperti ini kawan. Saya pasang dulu ini pakai karet gelang, belum disekrup, supaya ini bisa digeser-geser dulu, disetting. Jarak hasil terbaiknya settingannya di 7,5 ya, 7,5 dari ujung dry pen ke elemen pertama itu 7,5 cm. Mungkin nanti kawan-kawan bisa jadi beda juga ukuran, cuman standarnya seperti itu. Makanya kenapa saya pakai karet juga biar bisa digeser dulu nih depan belakang, nanti cari penerimaan yang paling bagus. Setelah didapatkan penerimaan yang paling bagus, nanti kawan-kawan disekrup ya supaya tidak goyang atau tidak bergeser karena kena angin, supaya tidak nanti sinyal yang didapatkannya diam. Ini untuk pemasangan double dipole ini, untuk reflektornya kita buka dulu. Karena si dry pen bawahnya ini masuk ke boom ya. Jadi untuk memudahkan pemasangan. Sangat simpel lah kawan, untuk pemasangannya nggak ribet ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa meniru, bisa mencontek apa yang saya lakukan. Penampakannya seperti ini. Saya udah pakai kotak supaya tidak kena air hujan, tidak terjadi perubahan nilai SWR ya kalau kena air hujan. Untuk pemasangan ini saya memakai tiang pipa galvanis. Ini saya coba yang biasa saya pakai yang multiboom 3 boom. Juga ini rancangan Pak Suwandono Jati, ukurannya dari beliau. Yang saya pakai yang ini. Saya coba yang ini diturunkan dulu, ganti dengan antena modifikasi HDU ya kawan-kawan. Ya kenapa saya nggak pakai antena pabrikan? Memang antena pabrikan tidak ada yang mampu, tidak ada yang sesuai dengan keinginan saya kawan. Gitu kan. Nah kawan-kawan, daripada beli antena HDU untuk modifikasi bikin multiboom beberapa unit, dibikin multiboom, yang mending kawan-kawan langsung bikin aja antena seperti ini. Nanti kawan-kawan silakan order ke rekan saya, Mas Wanto, sekalian koordinasi sama beliau antena yang kawan-kawan inginkan. Ini untuk pemasangan saya di atas dak ya, dengan ketinggian sekitar 7 atau 8 meter dari permukaan tanah. Karena ketika saya naikin, karena gini kawan, sangat sensitif
juga masalah frekuensi UHF ini terhadap ketinggian ya. Jadi kawan-kawan bisa harus di search, harus di tuning ketinggiannya, nggak bisa kawan-kawan langsung dipasang lebih tinggi lebih bagus, tidak demikian kawan. Karena saya yang bagus itu kalau di saya sekitar 7 meter ya kawan. Ketika saya naikin setengah meter lagi antena turun, sinyal turun, ketika turunin setengah meter lagi sinyal turun. Jadi tiap daerah memang mempunyai kualitas sinyal yang bagus di beberapa ketinggian. Buat kawan-kawan yang lagi tracking sinyal, perlu diperhatikan ketinggiannya. Kalau misalkan belum dapat maksimal dari kita turun naik ketinggian, ya geser depan belakang kiri kanan tiangnya, digeser kawan-kawan, cari penerimaan yang paling bagus. Karena ketika menggeser setengah meter atau 1 meter ke kiri dan ke kanan akan terjadi penurunan untuk kenaikan sinyal UHF. Untuk booster yang saya pakai ini boosternya dari Daimaru kawan. Boosternya dari Daimaru. Kawan-kawan di komentar banyak yang nanya, "Bang, apakah pakai booster?" Daerah saya selalu pakai booster. Karena booster merupakan hal yang wajib ya di daerah saya. Tanpa booster tidak akan bisa lock digital. Ini sisi analognya pun jelek ya kalau nggak pakai booster. Jarak ke stasiun pemancar itu sekitar 106 km. Tarik lurus, dilihat di GPS kawan-kawan. Kiri kanan saya itu ada gunung, belakang ada Gunung Sawal. Sebelah kirinya dataran tinggi ke arah Cirebon, sebelah kanannya dataran tinggi ke arah Ciamis. Jadi memang saya diapit gunung, cuman yang los itu ke arah Purwokerto Banyumas. Itu pun memang masih ada banyak hambatan gunung-gunung di jarak yang jauh ya. Nah ketinggiannya memang ketinggian maksimalnya segini kan di rumah saya, nggak bisa lebih tinggi lagi, nggak bisa turun lagi, memang di sini pasnya. Itu hasil tracking, hasil pencarian sinyal di antena-antena sebelumnya. Ini akan terlihat sekali nih di lingkungan saya, di sekitar saya. Tidak ada satupun yang pasang antena UHF karena mereka tidak mau kawan. Tidak mau ribet. Nih seputar rumah saya tidak ada satupun yang pasang antena UHF. Terlihat bersih, tidak antena kawan, tidak ada antena. Ini pun saya pun di rumah pakai parabola ya, cuman semenjak adanya digital, parabola saya pensiunkan, tidak dipakai lagi. Nih terlihat ketinggian dari tanahnya sekitar 7 atau 8 meter lah ya. Oke, kita coba hasilnya seperti apa kawan-kawan. Coba saya scanning untuk penerimaan HDU tanpa modifikasi, cuman dapat yang jauhnya cuman dapat TVRI MUK 30 dan MTEK 31. Sekarang coba saya modifikasi memakai double dipole, jarak 106 meter. Nah ini Jateng dapat, TVRI Jateng dapat 31, dapat Indosiar. Nah ini TVRI Jabar ini 33 dekat ini jaraknya. Yang Jabar dekat dapat. Ini sama nih dapat tanpa modifikasi pun sampai channel ini dapat. Di 40-nya Trans Group, Transmedia
42-nya MNC TV. Nah, ini MNC dapat, MNC TV dapat ya. Ada peningkatan di satu MUX ya, MUX 42 dengan dirubahnya driven dengan double, ada perubahan di situ, di satu MUX itu kita dapat. Ini Jateng, TVRI Jateng kita dapat. Tapi ini perlu diarahkan lagi nih, ada rada ngelok, rada susah. Mungkin nanti bisa di fine tuning kalau teman-teman bisa diarahin yang lebih tepat lagi. Ini MTEK-nya nih kawan, MTEK dapat 2550 nih, 50 turun lagi 20. Ya ini mesti diarahin yang lebih diarahin halus lah sedikit paling. Kalau pengen sinyalnya diam. Ini Jabar ya, Jabar jangan ditanya yang karena dekat, pasti 100. Sinyal pasti 100 lah karena ini dekat. Sekitar 20 atau 30 km nih dari rumah saya. Ini masih susah ngelok nih, tinggal harus di tuning lagi antenanya. Ini geser di sisi driven atau posisi antena di kiri. Ini MNC RCTI 50%. Kalau stabil 50% gambar diam nih, enak, nggak turun naik. Ini yang saya pakai metrik, receiver metrik kuning dengan booster Daimaru, tegangan 18 volt. Saya coba analognya seperti apa. Analog dari, kebetulan setelah ASO ini masih analognya masih ada nih, analog dari Banyumas Purwokerto masih ada analognya. Ini apa ya ini? Analognya seperti ini, kualitas analognya kalau dilihat hampir sama dengan antena-antena sebelumnya. MNC ini masih sama dengan antena yang saya pakai juga yang 3 boom. Hasilnya nggak jauh beda kalau analog kualitasnya seperti ini. Mudah-mudahan saran ini bisa menjadi masukan buat kawan-kawan. Terima kasih udah mampir di channel saya. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.